Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang at-tasrif al-lughawi. At-tasrif al-lughawi. Apa sih at-tasrif al-lughawi? At-tasrif al-lughawi ini bisa kita maknai sebagai perubahan bentuk fiil. Fiil itu apa? Kata kerja. Perubahan bentuk fiil atau kata kerja yang dipengaruhi oleh domirnya atau pelakunya. Bagaimana maksudnya? Jadi sering kita temui ya, bentuk fiil itu bisa berubah, mau itu fiil madi ataupun fiil mudhari. Dia bisa berubah ketika pelaku atau domir atau kata gantinya itu berubah. Kan domir itu ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum sampai akhir. Nah, itu kan menjadi pelaku ketika kita sedang membicarakan kata kerja. Ingat kemarin bahwa kata kerja itu pasti ada pelakunya, ya kan? Yang namanya pekerjaan, yang namanya kegiatan itu selalu ada pelakunya, pasti. Nah, siapa sih pelakunya? Apakah dia ataukah kamu atau saya? Nah, itu mempengaruhi bagaimana bentuk atau penulisan dari fiil yang akan digunakan. Nah, contoh. Muhammad kataba alas saburoh. Muhammad ini adalah satu orang laki-laki. Dia satu orang laki-laki. Maka Muhammad ini domirnya adalah huwa. Nah, ketika huwa, fiil yang kita gunakan, fiil madi, bentuknya kataba. Yaitu bentuk dasarnya, ya kan? Bentuk dasarnya fiil itu pasti domirnya huwa. Nah, bentuk dasarnya Muhammad kataba alas saburoh. Tapi ketika Muhammad ini berubah, pelakunya ini berubah, ini kan artinya Muhammad menulis di papan tulis. Muhammad menulis di papan tulis. Nah, Muhammad kan sebagai pelaku tuh. Nah, ketika Muhammadnya ini kita ganti, misalkan kita ganti jadi Fatimah, dia sudah bukan jadi kataba lagi, tetapi berubah menjadi katabats. Fatimah katabats alas saburoh. Nah, Fatimah ini kan dia perempuan, maka domirnya adalah hiya. Jadi ketika domirnya berubah menjadi hiya, maka bentuk fiil madinya pun berubah. Yang tadinya kataba berubah menjadi katabats alas saburoh. Nah, jadi Fatimah menulis alas saburoh. Nah, ketika dia menjadi ana, berubah juga. Yang tadinya huwa dia kataba, ketika ana jadi katabtu. Ana katabtu alas saburoh. Nah, yang bawah Muhammad wa Ali. Jadi ada dua orang. Kalau ada Muhammad wa Ali, berarti dia dua orang laki-laki, maka domirnya menjadi huma. Nah, kalau pakai domir huma, bagaimana bentuk fi'il madinya? Dia jadi huma kataba, nah, atau Muhammad wa Ali kataba ala saburoh. Jadi Muhammad dan Ali, mereka berdua itu menulis di papan tulis. Nah, ini kalau dia fi'il madi. Kalau dia fi'il mudhari pun berubah. Misalkan Muhammad yaktubu, nah, kataba yaktubu, Muhammad yaktubu ala saburoh. Nah, ketika Muhammadnya berubah menjadi Fatimah, bentuknya berubah, bukan lagi yaktubu menjadi taktubu. Fatimah taktubu ala saburoh. Kalau ana aktubu ala saburoh. Muhammad wa Ali yaktubani ala saburoh. Nah, terlihat ya perbedaannya. Jadi ketika domirnya atau pelakunya ini berubah atau berganti, maka fiilnya pun, bentuk fiilnya, fiil madi ataupun fiil mudhari juga ikut berganti. Nah, itulah yang akan kita bahas pada materi ini, atau at-tasrif al-lughawi. Itu perubahan-perubahan fiil ini yang dipengaruhi oleh domirnya atau pelakunya. Nah, sebelum masuk ke bagaimana sih perubahan-perubahan fiilnya tadi, kita refresh dulu apa itu domir ya. Nah, ini ya. Jadi penulisan fiil itu dapat berubah dipengaruhi oleh domir atau kata ganti atau pelakunya. Nah,
Ingat-ingat, refresh dulu domir. Domir itu apa? Domir itu adalah kata ganti. Kenapa dibilang kata ganti? Karena dia menggantikan seseorang. Jadi yang harusnya kita bisa sebut Heru, itu bisa kita ganti dengan huwa atau dia. Nah, ada berapa domir dalam bahasa Arab? Nah, ini perlu dihafalin ya, diingetin. Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, diingetin. Caranya ngapalnya juga biar enak sesuai dengan urutannya. Jadi, huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum ini berarti dia laki-laki. Hiya, huma, hunna, dia perempuan. Nah, tinggal diurutin aja. Kalau huwa, huma, hum berarti huwa satu, huma itu untuk dua orang, hum itu untuk di atas dua orang, atau banyak atau jamak. Jadi, huwa, huma, hum. Oh, udah dia laki-laki, satu, dua, lebih dari dua. Hiya, huma, hunna, itu dia perempuan. Urutannya sama, satu orang, dua orang, atau lebih dari dua. Kemudian ada tadi dia, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, itu dia semua. Nah, sekarang kalau kamu, kata ganti orang kedua, kita berbicara dengan orangnya, kamu. Nah, itu ada anta, antuma, antum. Dan ada anti, antuma, antunna. Nah, kalau anta, antuma, antum ini untuk kamu satu orang. Antuma itu kamu laki-laki dua orang. Antum itu kamu laki-laki banyak. Untuk anti itu adalah kamu perempuan satu orang, kamu perempuan dua orang itu antuma, dan antunna itu dua orang. Kamu perempuan untuk banyak orang, lebih dari dua. Nah, jadi misalkan tadi Muhammad. Nah, ketika kita bilang Muhammad pergi ke pasar, nah itu kita bisa ganti dengan huwa, karena Muhammad itu satu orang laki-laki dan kita sebut dia. Nah, ketika kita berbicara misalkan dengan Rudi, tapi Rudi ini ada di depan kita, maka kita bilang kan kamu. Kamu menulis di papan tulis, maka kita sudah bukan bilang Rudi menulis di papan tulis, tapi kamu. Nah, Rudi ini kan laki-laki satu orang, maka kita pakai anta. Anta taktubu ala saburoh. Nah, itu domir ya. Nah, domir ini diingetin dan dihafalkan. Kalau ana itu untuk saya. Jadi kalau kita mau bilang saya itu pakai ana. Kita kan nggak bilang lagi pakai nama gitu kan. Misalkan nama saya Zaki. Jadi saya bilang Zaki gini-gini, enggak. Tapi saya ganti nama saya jadi saya ketika saya berbicara. Nah, makanya dia namanya kata ganti. Ana dan nahnu. Nahnu itu kami atau kita. Ingat ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, ini kalau kalian mau menghafalnya lebih mudah, itu banyak orang yang buat nada-nadanya ya. Nada-nada dalam menghafalkan domir. Itu bisa dicari di YouTube juga banyak. Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, wa, nahnu. Nah, semacam seperti itulah. Atau kalian mau bikin nada sendiri juga nggak apa-apa untuk memudahkan mengingat dan menghafalkan domir. Jadi domir itu memang perlu dihafalin karena ini kuncinya. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke tasrif lugawi ini tadi. Bagaimana sih perubahan fi'il madi ketika domirnya berubah, itu berubahnya gimana aja? Kemudian ketika fi'il mudhari juga begitu. Ketika fi'il mudhari domirnya huwa itu yaktubu. Ketika domirnya berubah seperti yang lain itu gimana aja sih perubahannya? Nah, ini kita lihat di tabel ini. Di buku kalian juga ada di halaman-halaman awal, nanti bisa dilihat untuk dipelajarin dan diingat-ingat ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke fi'il madi ya. Bagaimana bentuknya di fi'il madi. Nah, ini yang paling atas, ini adalah bentuk dasarnya. Bentuk dasar dari fi'il, ingat-ingat ya, bentuk dasar dari fi'il itu pasti domirnya huwa. Itulah kenapa kemarin kita udah bahas ya kan. Ciri-ciri fi'il madi itu
diakhiri oleh fathah. Nah, tapi ini hanya ketika dia dalam berbentuk dasarnya atau domirnya adalah huwa. Karena bentuk dasarnya fi'il itu pasti domirnya huwa. Nah, tapi kalau domirnya sudah berubah, ciri-ciri itu udah nggak berlaku lagi di beberapa bentuk fi'ilnya. Tapi kita bisa ciren, kita bisa tahu kalau itu fi'il karena kita udah belajar materi ini. Kita udah belajar materi tasrif lugawi. Kita udah belajar kalau dia domirnya berubah, maka bentuk fi'ilnya juga berubah. Nah, contoh. Nih, yang pertama, huwa huma hum. Apa tadi huwa huma hum? Huwa huma hum ini untuk dia laki-laki ya. Huwa satu, huma dua, hum banyak. Nah, kalau huwa huma hum, bentuk fi'il madinya yang tadinya fa'ala, kalau dia jadi huma, dia jadi fa'ala. Nah, huwa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu. Nah, ini ada contoh di sampingnya. Fa'ala ini Fa'ala ini sebagai pola atau sebagai bentuk aja supaya kita mudah. Jadi polanya itu fa'ala. Nanti kalau diubah jadi kata kerja dengan kosakata yang lain, contohnya kataba yang ngikut. Misalkan nih, fa'ala sama kan? Nah, dia berarti fa'ala, kataba. Berarti fa-nya ini jadi kaf, ainnya ini jadi ta, lamnya ini jadi ba. Maka ketika fa'ala, maka yang jadi ketika dia dari kataba jadi kataba gitu. Huma fa'ala kataba, dia cuma nambah alif. Kalau huma, kalau hum dia jadi dommah ujungnya, kemudian ada waw. Ini ada alif. Aduh. Nah, hum fa'alu, hum katabu gitu. Jadi fa'ala fa'ala fa'alu. Nah, makanya urutannya harus ingat terus urutan domir itu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma, ana nahnu. Nah, jadi huwa huma hum itu fa'ala fa'ala fa'alu. Nah, jadi ngikut. Kalau dia kataba berarti kataba kataba katabu. Kalau dia misalkan nasoro berarti nasoro nasoro nasoru. Nah, dihafalkan, diingat-ingat yang fa'ala fa'ala fa'alunya. Nah, kemudian kalau hiya huma hunna, nah udah berubah kan? Ketika huwa tadi fa'ala, kalau dia hiya jadi fa'alat. Ada tak mati di ujungnya. Fa'alat. Kalau huma dia nggak mati, jadi fa'alata. Hunna fa'alna. Hunna fa'alna. Nah, jadi hiya katabat, huma katabata, hunna katabna. Nah, ini perubahan-perubahannya. Kalau anta, nah anta jadi fa'alta. Anta fa'alta. Yang tadinya huwa fa'ala jadi fa'alta. Jadi anta fa'alta. Anta katabta. Antuma fa'altuma, katabtuma, antum fa'altum, katabtum. Kalau anti, nah ini ingat kalau dia fi'il madi, ya. Kalau fi'il madi itu yang berubah hanya di ujungnya saja. Nih di akhir katanya. Jadi awal katanya nggak ada yang berubah, tetap fa'ala, tetap fa'a ya. Fa'anya itu nggak ada yang berubah, tinggal ujungnya aja. Nah, kalau dia anta sama anti, anta antuma antum, anti antuma antunna, enak ngingetnya. Cuma anta fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum. Jadi anta antuma antum, fa'alta fa'altuma fa'altum. Kalau anti fa'alti, antuma fa'altuma, antunna fa'altunna. Jadi cuma ngambil ujungnya aja, ditambahin. Jadi anta katabta, antuma katabtuma, antum katabtum, anti katabti, antuma katabtuma, antunna katabtunna. Nah, enak kan? Karena dia yang berubah itu cuma ujungnya aja. Kalau fi'il madi dia ngambil dari ujung anta antuma antum, anti antuma antunna. Nah, tapi kalau yang dia
Huwa, huma, hum dia agak beda. Iya kan? Nah, kalau ana apa? Kalau ana dia fa'altu. Beda kan? Kalau anta tadi fa'alta, anti fa'alti. Kalau ana fa'altu. Jadi kalau kita mau bilang saya sudah makan, itu kita bilangnya kan, kalau makan kan akala ya'kulu ya. Nah, kalau saya mau bilang saya sudah makan berarti akaltu. Nah, jadi pakai akaltu, bentuknya fa'altu. Katabtu, berarti katabtu itu saya sudah menulis. Nahnu fa'alna. Nah, kalau nahnu fa'alna, katabna. Bedanya dengan hunna, kalau hunna tadi nunnya pendek, kalau nahnu dia nunnya panjang. Nah, di fi'il madhi itu hanya lihat ujungnya saja. Jadi perubahannya itu ada di ujungnya. Nah, kalau mau ngapal fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Nah, urutannya sama dengan urutan domir. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna, kataba kataba katabu, katabat katabata katabna, katabta katabtuma katabtum, katabti katabtuma katabtunna, katabtu katabna. Nah, ini sama, pola ini dipakai di semua fiil madhi. Tinggal diganti aja, misalkan jalasa berarti jalasa jalasa jalasu, jalasat jalasata jalasna, jalasta jalastuma jalastum, jalasti jalastuma jalastunna, jalastu jalasna. Nah, ini bisa dipakai di semua bentuk fi'il madhi karena memang seperti ini rumusnya. Ketika domirnya berubah, yang digunakan adalah fi'il madhi. Nah, jadi seperti itu. Paham ya? Nah, jadi ini diingat-ingat bentuknya fi'il madhi. Yang berubah kalau fi'il madhi itu hanya di akhirnya saja. Nah, biasanya nanti di soalnya itu ada satu kalimat, ada fi'il madhinya, terus misalkan kalimatnya itu huwa, nanti di bawahnya suruh ganti. Kalau jadi anta kayak mana? Kalau jadi ana kayak mana? Kalau jadi antuma kayak mana perubahannya? Nah, itu diisi. Oke, itu tadi fi'il madhi, perubahan pada fi'il madhi. Nah, sekarang kita masuk ke gimana perubahan dalam fi'il mudhari. Nah, dalam fi'il mudhari dia juga punya perubahan, tapi bedanya kalau tadi fi'il madhi itu perubahannya itu cuma ada di akhir katanya aja. Nah, tapi kalau fi'il mudhari ini ada beberapa yang berubah awalnya juga. Nah, kalau huwa kan biasanya, nah, ciri-ciri kemarin, ciri-ciri fi'il mudhari apa? Diawali dengan ya dan diakhiri dengan dhammah. Nah, itu kalau bentuk dasarnya. Nah, ya ini bisa berubah. Dia bisa berubah jadi ya, jadi ta, jadi hamzah atau alif, dan jadi nun. Nah, jadi dia punya 4 opsi kalau domirnya berubah. Contoh, kalau huwa yaf'ulu, kalau dia huma yaf'ulani, yaktubani, kalau hum yaf'uluna atau yaktubuna. Sama kan polanya, yaf'uluna yaktubuna. Nah, kalau huwa huma hum itu semuanya masih pakai ya. Nah, kalau hiya, ini hiyanya pakai ta. Hiya taf'ulu, hiya taktubu, taf'ulu taktubu. Huma yaf'ulani. Nah, sama. Huma itu sama ya. Huma itu sama-sama yaf'ulani, yaktubani. Hunna yaktubna, yaf'ulna. Hunna yaf'ulna, hunna yaktubna. Anta taf'ulu, anta taktubu. Nah, anta sama hiya itu sama bentuknya. Sama-sama pakai taf'ulu. Hanya ya-nya yang berubah jadi ta. Ujungnya nggak berubah. Kemudian
Antuma taf'ulani, sama seperti huma, hanya bedanya diawali dengan ta. Taf'ulani, antum taf'uluna, seperti hum tapi dia diawali oleh ta. Taf'uluna. Kalau anti taf'ulina. Nah, ini diingat-ingat ya. Kalau tadi anta itu hanya taf'ulu, kalau dia anti kan kamu perempuan, berarti taf'ulina atau taktubina, bentuknya seperti itu. Kalau antuma sama-sama antuma, taf'ulani, antunna taf'ulna, taktubna, sama dengan hunna. Cumanya bedanya kalau hunna dia pakai ya, yaf'ulna. Kalau dia antunna dia pakai ta, taf'ulna. Jadi ciri-ciri umumnya kalau dia itu domirnya itu ngomonginnya kamu, orang kedua, dia biasanya diawali oleh ta. Tapi kalau dia ngomongin orang ketiga, dia huwa, itu dia pakai iya, kecuali hiya. Kalau hiya dia pakai ta. Selain hiya itu dia iya semua. Nah, ya kan? Jadi huwa huma hum, hiya huma hunna itu diawali oleh ya, kecuali hiya. Nah, tapi kalau anta antuma antum, anti antuma antunna semuanya diawali oleh ta. Tinggal kalau dia antuma taf'ulani, kalau dia antum taf'uluna. Kalau dia antuma taf'ulani tadi, kalau dia antunna taf'ulna, seperti itu. Nah, kalau ana itu dia af'ulu. Nah, kalau ana dia awalnya aja yang berubah jadi af'ulu. Kalau nahnu jadi naf'ulu. Naktubu. Kan kita sering bilang ya di kelas kalau huwa yakra'u. Huwa yakra'u. Itu kalau huwa. Kalau ana akra'u. Nah, makanya kita bilang ana akra'u karena bentuknya fi'il mudhari apabila domirnya ana berubah menjadi alif atau hamzah. Ana akra'u. Nahnu nakra'u. Seperti itu. Nah, ini juga diingat-ingat dan dihafalkan, tapi dihafalkannya itu dengan cara sering dibaca. Kalau sering dibaca, sering diulang-ulang nanti ingat juga gitu. Jadi kalau tadi kan fi'il madhi dia fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata, fa'alna, fa'alta fa'altuma, fa'altum, fa'alti fa'altuma, fa'altunna, fa'altu fa'alna. Nah, untuk ngapalin ini juga biasanya banyak yang bikin nada-nada atau nazom-nazom ya supaya mempermudah hafal. Itu bisa dicari di YouTube. Kalian kalau mau cari di YouTube keywordnya bisa nih hafalan tasrif lugawi, nada pakai nada atau hafalan tasrif lugawi menggunakan lagu. Nah, gitu-gitulah. Nanti banyak kalau mau dihafalkan. Nah, ini juga yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, yaf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Nah, kalau kalian udah ingat bentuk fa'ala yaf'ulunya, insya Allah ketika ketemu dengan fi'il bentuk fi'il yang lain itu gampang, tinggal aplikasiin aja. Jadi dia yaf'ulu yaktubu. Nah, gitu. Kemudian ada yansuru, yaf'ulu yansuru. Nah, gitu. Kalau misalkan harokat ainnya beda, misalkan kayak jalasa yajlisu, enggak masalah. Karena yang berubah, yang beda cuma yajlisunya aja, dilinya aja yajlisu, tapi bentuknya sama. Misalkan huwa yajlisu, huma yajlisani, hum yajlisuna. Jadi sama awal dan akhirnya. Nah, tadi catatan ketika fi'il madhi yang berubah itu hanya akhirnya saja. Jadi kita fokus di akhirnya. Tapi kalau fi'il mudhari itu akhirnya berubah dan ada beberapa yang awalnya berubah. Yang awalnya berubah itu yang tadi domirnya adalah kamu, anta antuma antum, anti antuma antunna, sama ana nahnu. Nah, yang akhirnya berubah itu yang dia dua orang atau lebih. Nah, kayak yaf'ulu kan nggak berubah tuh ujungnya. Ini dasarnya ya. Kalau huma kan ujungnya tuh berubah. Yaf'ulani, hum yaf'uluna. Jadi untuk memudah ngingetinnya, yang berubah ujungnya, yang ujungnya berubah itu yang dia lebih dari dua dan lebih dari dua.
kecuali anti. Nah, anti taf'ulina, cuma anti yang ujungnya berubah tapi dia cuma satu orang. Gitu. Kayak ana kan af'ulu, nahnu naf'ulu. Nah, antuma taf'ulani, antunna taf'ul. Nah, seperti itu. Oke. Mahum ya. Ini memang perlu sering dibaca, perlu sering diingat-ingat. Yang penting kuncinya kalian paham dan hafalkan domir, kemudian pola-polanya juga sering dibaca supaya ingat. Nah, kemudian nanti dikerjakan latihannya, kemudian nanti dikumpul di link yang sudah saya siapkan. Latihannya bagaimana? Nah, ini tulis at-tamrin, ini latihan. Di sini misalkan saya sudah bikin ada 3 kalimat. Nah, 3 kalimat tapi fi'il madhi dan fi'il mudhari. Jadi ada 6. Ini diganti domirnya. Misalkan, nah ini contoh. Huwa yajlisu alal kursi soalnya. Kemudian kalian harus ganti domirnya itu pakai Ibrahim, Fatimah, Nahnu. Misalkan Ibrahim. Jadi Ibrahim yajlisu alal kursi. Loh, kok sama bentuknya yajlisu dengan ini? Karena memang Ibrahim itu domirnya adalah huwa. Jadi ya sama. Huwa yajlisu alal kursi. Ibrahim yajlisu alal kursi. Nah, jadi dilihat ketika domirnya berubah, gimana sih perubahan tulisan atau bentuk fiilnya. Itu lihat, cek di tabel yang di atas tadi. Nah, gitu juga yang fi'il madhi. Huwa jalasa alal kursi. Nah, diganti huwanya atau pelakunya jadi Ibrahim tuh. Ibrahim jalasa alal kursi. Nah, Ibrahim kan huwa memang. Nah, gimana sih kalau dia nanti berubah jadi Fatimah? Gimana dia berubah jadi Nahnu? Gitu juga kalimat-kalimat yang bawahnya. Oke, ini dikerjakan nanti, ditulis di kertas yang fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya, kemudian nanti bisa dikirimkan. Oke, mungkin itu aja untuk materi kali ini. Kalau nanti ada yang bingung atau yang nggak paham, bisa langsung ditanyakan. Diingat-ingat tadi domir huwa humahum sampai akhir, kemudian tadi pola-pola fi'il madhi dan pola-pola fi'il mudhari'nya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.